Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video kali ini di part 2 tentang mobil bahan bakar gas ya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan pengurasan pada karburatornya yang di sebelah sini. Sudah habis, bensinnya sudah habis, saya sudah nyalakan barusan dan pompa bensinnya sudah saya lepas ya. Ini bahan bakar BBM, bahan bakar minyak atau bensin pertalite pertama. Sudah saya buka jalurnya dan murni menggunakan gas. Sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu. Ini adalah konverternya ya teman-teman, konverter atau reduxernya. Ini untuk bypass, untuk ngisi sudah masuk atau tidak gasnya. Kalau ditekan dia bunyi sebentar, nah itu berarti sudah masuk. Dan saya ralat kembali teman-teman. Yang saya sebutkan kemarin cupnya ini ternyata 20% itu terlalu besar bukaannya. Saya tidak tahu kenapa itu bisa terlalu irit. Ketika saya tambahi gas di regulator saya tambah gas, putarannya tambah pincang ya teman-teman, tidak stabil. Kalau menurut saya, penalaran saya ya, pendapat saya, reduxernya ini kemampuannya kurang maksimal ya teman-teman. Kalau sampai 20%, jadi outletnya yang di sini ini tidak mampu ya teman-teman untuk mencampur atau mengemix antara bahan bakar yang lubang itu 20% itu dengan bahan bakar LPG-nya tidak ideal ya teman-teman, karena pincang kayak semacam terlalu irit. Setelah ditambah gasnya tambah berbet gak karu-karuan. Setelah saya tutup seperti ini, dia stasionernya agak stabil. Ini kemungkinan sekitar 15%-an insya Allah teman-teman, sekitar 15%-an. Dia stabil, enak. Dan bukaan katupnya di sini dari putaran tutup ya, diputar satu kali belum nyala, diputar lagi satu kali baru ada desisan, dan ditambahi sekitar 10% dari putarannya itu ya teman-teman. Coba saya praktekkan. Ini posisi nutup ya, ini sudah mati, tidak bisa diputar lagi. Ke putarannya searah jarum jam, putarannya ke kanan itu nutup, ke kiri itu buka ya. Ini saya buka, belum terdengar apa-apa. Satu kali putaran, belum terdengar apa-apa di sini. Baru setelah 2 kali putaran, ini hampir nyampe sampai di sini, sebelah sini. Semoga kelihatan di kamera. Nah ini tandanya ya teman-teman. Nah dia baru ada desisan. Nah itu saya putar ke sini sampai maksimal ini ya, ada batasannya ini maksimal. Dan di sini saya cek, saya pencet, nah itu sudah ada masuk, suara masuk. Dan saya coba starter. Aduh, motor. Ini sedikit minta di gas teman-teman. RPM saya agak ngaco memang, masih belum saya servis, belum saya betulkan. Cuman gas-gasannya lumayan enak. Ini RPM-nya sepeda motor ya teman-teman, jadi sampai ini 4000, tapi bukan 4000, ini sekitaran 2000-an teman-teman.
Nah, ini seharusnya di setelan sananya. Susah ya, tidak ada yang bisa megang gasnya di sini. Cuman saya coba, kira-kira nutup apa enggak. Nah, ternyata mati teman-teman. Coba saya tambah gasnya. Tidak mau, harus digas. Agak sedikit dari pojok. Biarkan apinya sedikit mengisi terlebih dahulu karena barusan hampir mau tekor. Kalau dari belakang baunya dari keluar knalpot tuh biasanya kalau pakai bensin, saya panjer di RPM segini, bau bensin tuh kecium ya teman-teman. Ini murni, tidak ada bau gas ataupun bensin. Teman-teman, cukup responsif. Tapi kalau yang 20% itu tidak bisa digas ya teman-teman. Digas langsung kayak kehabisan bahan bakar, mau mati, setelah dilepas idle enak. Ini posisinya harus cepat-cepat dimatikan karena tidak ada cut off-nya ya teman-teman. Mendesis di sini terus-terusan karena vakumnya kalau misalkan di kondisi tidak ada cut off-nya dia terus keluar ya. Vakumnya ini ketika mendapatkan vakum dari mesin, vakumnya terbuka, dianggap itu idle nanti ya teman-teman sama membrannya di sini karena hisapannya besar nih di sini. Di mesin ini besar. Coba gasnya saya di sini besarkan supaya nanti saya bisa keluar ketika nyetel gasnya. Ini saya putar kembali ke 2 putaran, 1 putaran, 2 putaran ke sini. Terlalu besar. Kita stop. Hampir mau hidup. Nah, setelah gasnya agak besarin, dia mulai enak, sudah bisa menyala. Suara mesin lebih halus ya teman-teman, tidak ada suara semacam desisan dari karbu, mulus. Ini saya coba di sini, saya tutup salurannya, saya sisain berapa persen itu ya. Nah, dia mulai gunjal, saya lepas normal kembali. Sini saya coba mainkan tekanan di regulatornya, saya kecilin. Suara mesin tambah stabil.
Ini pas 2 putaran ya, 2 putaran penuh teman-teman. Nah, pas 2 putaran penuh dan tabung sudah mulai sangat dingin, tekanannya masih belum turun, tetap di posisi 4 ini ya, pas di nomor 4 nya. Coba saya turunin lagi. Atau saya kembalikan lagi ke tetap di 2 putaran penuh. Saya coba mainkan gasnya di sini, responsifnya seperti apa. Oh, tidak kuat ya teman-teman, responsifnya tidak bisa digas ketika putarannya 2 putaran penuh. Jadi saya setel kembali di sini sekitar berapa ya. Nah, ini aja sudah jadi patokannya teman-teman. Ini ada sebuah cowaan ini ya, cowaannya ini ya. Saya ambil 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya ambil 8, coba. Gasnya mulai naik ke sana, terlalu besar. Saya ambil 7 cowakan, masih besar. Saya ambil 6. 1 2 3 4 5 6 ya, masih besar. 5 coba. 1 2 3 4 5 ya, posisi 5. Apakah ini bisa responsif? Agak berat ya teman-teman, agak berat. Coba saya tambah lagi ke 7. 5 6 7. Masih berat. 7 8 9 10. Bisa menjerit ya teman-teman, sampai sekitar 6000 rpm. Untuk lebih pastinya coba saya ambil alat ukur rpm-nya itu berapa. Ini ke rpm meter kali 10, 4 silinder. Ini ke masanya mana ini? Sini saja ya. Ambil yang ke warna merah positif ketika ini. Ini ke sebelah sini. Posisi 1000 teman-teman, 1000 rpm.
Kalau 100 kali 10.000 ya, 1.500, 600. Oh, ini bisa sampai ke 6.000-an bisa ini teman-teman. Barusan maksimal 4.000. Cuman saya takut mesinnya terlalu overheat atau apa. Masih enak ya teman-teman, responsifnya saya coba. Wah, untuk responsif lumayan. Nah, ketika misalkan ini dilepas teman-teman, ini terlalu irit kalau dilepas, jadi responsifnya tidak akan seperti itu. Coba saya lepas ya. Nah, langsung naik, RPM-nya langsung naik, seperti campuran terlalu irit. Saya coba. Nah, tidak responsif ya teman-teman. Nah, mau mati, digas, ditahan. Tapi kalau digiring ini, nah mau mati juga. Perlahan mau mati, meskipun disentak tidak responsif. Coba saya tutup pakai tangan saya. Terus tidak kelihatan. Saya coba tutup lubangnya segini, ya kelihatan ya. RPM-nya langsung turun. Nah, untuk responsifnya seperti ini. Ini sekitar 10%-an teman-teman. Soalnya ini sama saya yang ditutup separuh dari lubang yang 20%, berarti 10% ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Berikutnya, untuk selanjutnya videonya akan saya share tentang cut off-nya ya teman-teman. Cut off dari bahan bakar gas. Cut off dari bahan bakar gas ini ya teman-teman. Jadi saya posisikannya pasti di sini untuk menutup saluran ketika gas itu maksudnya ketika mesin itu dimatikan, maka aliran gas ditutup. Jadi seperti itu. Jadi saya tutup gasnya. Nah, langsung mati ya teman-teman. Oke, setelannya yang di regulator sudah ketemu, dan yang di sini tidak ada yang dirubah. Dari reduksernya tidak ada yang dirubah. Terus cupnya aja yang kita rubah ya. Yang di sini kemarin yang di video saya rencana mau menggunakan ini, ternyata tidak saya gunakan karena terlalu besar teman-teman. Jadi saya langsungkan saja selangnya yang di sini, yang warna hitam, yang bawaan dari pabrik, yang masuk ke apa namanya itu, yang masuk ke ini, ke karburator. Saya lepas, dan dalamannya selang itu saya kasih selang ini, jadi dia jadinya agak kembang ya, akhirnya kunci sama lubangnya itu. Jadi seperti itu. Coba saya perlihatkan. Ini teman-teman, yang kata saya nantinya solenoidnya ini dikontrol tegangan ya teman-teman. Solenoidnya ini dikontrol tegangan. Jadi dikontrol tegangan nanti dia di sini. Dan nanti indikator ini akan saya rubah menjadi indikator 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 tekanan digital. Nanti ada di dalam dashboard. Jadi videonya masih panjang ini teman-teman. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Saya cuma minta itu sama teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jadi mungkin yang dari teman-teman YouTuber yang lain
yang saya bukan menyalahkan karena setiap spek mobil mungkin berbeda dan kondisinya semua mobil itu tidak sama. Ya, ada yang bilang 20% dan ada yang bilang berapa persen. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Mungkin saja punya saya ini ada kebocoran di sebelah sini atau di mananya. Jadi seperti itu. Intinya jangan terlalu berpatokan sama ukuran yang teman-teman dapatkan ya. Kita harus bisa mengkolaborasikannya. Kita harus bisa menyeting dengan secara feeling juga ya. Jadi secara teori itu memang penting, cuman ketika realita kita itu banyak faktor X ya teman-teman. Jadi tidak semerta-merta ukuran sekian langsung diterapkan ternyata langsung enak. Jadi jangan beranggapan seperti itu teman-teman. Itu kurang tepat ya teman-teman. Makanya saya mencobanya yang memang sudah pernah ada pengalaman ya saya terapkan, ternyata tidak sesuai ya saya rubah jadi seperti itu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melakukan eksperimen yang terlebih dahulu, karena dari mereka lah saya itu bisa mendapatkan sebuah pelajaran ya. Ya, jadi alatnya cukup sederhana teman-teman. Seperti ini saja. Yang katanya saya tadi, karet pipanya, selang ini. Jadi kalau disumpel di sini agak gemuk jadinya sini. Jadi dia tidak bisa terlepas. Oke, itu saja. Terus ini apa fungsinya? Ada NG, ada LPG. Setelah dibuka, ini ternyata antara lubang di sini tuh cuman ukuran ya teman-teman. NG ini ukurannya lebih besar ya, sedangkan LPG ini ukurannya lebih kecil. Jadi cuman itu saja perbedaannya. Sama saya letakkan ke NG, ke yang lebih besar. Kenapa? Karena saya ingin aliran dari bahan bakar LPG ini, dari bahan bakar gas BBG ini langsung ya teman. Berapa mesin yang minta itu langsung. Mungkin teman-teman ada yang komen sebelumnya saya unggah di Facebook, punya saya berbet gitu, tanjakannya agak lemot mungkin ininya. Dan cek juga proses ininya ya. Kalau menggunakan yang tipe tutup itu teman-teman, misalkan masih diganjal dengan apa gitu ya, coba perhatikan memang benar-benar sudah presisi. Kalau punya saya dari desain ini sudah pasti 20% ya teman-teman. Yang ini maksud saya, murni ini. Saya tidak membahas tentang yang ada di sana ya. Masuknya itu murni 20% kah atau berapa saya tidak tahu. Bisa saja karena paknya atau ada yang agak bocor di sana. Tapi kalau yang ini sudah murni 20% ya teman-teman. Ini 20%. Tapi ternyata kebanyakan. Separuhnya dia baru mau. Nah, ini rencana ketika mobil ini memang bisa murni dengan gas. Pengembangan kedepannya saya akan menggunakan bensin juga teman-teman. Sewaktu-waktu misalkan saya kesulitan gas, tidak menemukan gas, kehabisan gas, jadi saya bisa untuk membuat saklar switch menyalakan yang bahan bakar bensin. Untuk sementara ini saya fokus untuk penyempurnaan dari bahan bakar gasnya ini terlebih dahulu teman-teman, karena saya ngejar ekonomisnya. Setelah ini videonya akan saya buat tentang solenoid ini, valve. Ketika kunci kontak on, dia masuk. Ketika di starter sudah hidup, ketika dimatikan kunci kontak, murni bahan bakar gas di cut off. Ini cut off. Diputus dari regulatornya. Dan penempatan regulator di sebelah sana yang sudah saya rancang. Sudah terbukti mesinnya menyala dengan baik. Cuman tinggal saya posisi penyetelan saja ya teman-teman. Waktu di starter bagaimana caranya supaya bisa cepat langsung menyala
dan idenya enak. Udah, itu saja dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan yang subscribe. Mohon ya teman-teman, mohon dengan sangat, saya butuh subscribe Anda supaya video-video yang lain saya bisa lebih semangat lagi membuatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.